Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Felix Hananto atau biasa disebut sebagai Pak Felix. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi terkait antariksa yang merupakan pecahan dari IPAS. Nah, sebelumnya anak-anak mungkin akan bertanya, apa yang ada di luar sana? Apakah alien itu nyata? Apakah bumi itu hanya satu-satunya tempat yang memiliki kehidupan? Berapa banyak planet dan apa itu bintang? Apakah bentuknya seperti bintang biasa? Mungkin itu sangat berbeda. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang itu. Tapi secara simpel. Nah, untuk saat ini ada tiga ruang angkasa, tiga benda ruang angkasa, maaf. Yang satu ada matahari, yang satu lagi ada bulan, yang satu lagi ada bumi atau tempat tinggal kita. Nah, apa sih yang membedakan ini semua? Nah, jadi yang terjadi di sini adalah proses terjadinya gerhana matahari dan juga proses terjadinya malam secara bersamaan. Nah, jadi begini, terjadinya gerhana matahari, matahari akan memancarkan cahayanya ke bumi di saat bumi masih siang. Namun secara alami, bulan tidak sengaja melewati matahari saat bersinar. Yang mengakibatkan orbitnya bulan itu mengakibatkan gerhana matahari, yang dimana cahaya matahari akan dihalangi oleh bulan dan bumi akan seketika gelap sementara. Lalu bagaimana dengan proses terjadinya malam? Proses terjadinya malam sendiri terjadi karena rotasi bumi yang eh, yang terjadi sekitar 24 jam satu kali putaran itu. Nah, apa bedanya rotasi dan revolusi? Nah, rotasi sendiri perputaran bumi selama satu hari, sedangkan revolusi adalah perputaran bumi selama 360 hari atau memutari matahari. Ya, jadi sekitar 1 tahun. Nah, oke, kita akan lanjut. Nah, bila tadi akan terjadi malam, maka ini akan terjadi siang. Sama halnya seperti proses terjadinya malam, bumi akan berputar. Dia akan berputar selama 1 hari, dan di 1 hari ini sudah mentok 24 jam, kemudian berganti ke pagi hari jam 6, jam 7, jam 8, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Bulannya tidak hanya berpindah, tapi dia akan mengorbit. Nah, jadi ibaratkan di Indonesia itu siang, sedangkan di Amerika, di belahan bumi yang lainnya, dia akan malam gitu. Namun apakah ada negara yang tidak pernah malam? Ada. Namanya adalah Finlandia. Mengapa Finlandia itu tidak pernah terjadinya malam ataupun siang yang benar-benar siang gitu? Karena begini. Jadi matahari maksudnya bumi ini dia itu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, di mana di saat berputar itu dia akan mengikuti porosnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan ini. Ketika dia berputar, dia mengarah ke seakan clockwise atau bisa dibilang searah jarum jam. Dia akan berputar, berputar, dan waktunya itu bumi bagian utara atau biasa dibilang Finlandia itu, dia akan tetap memiliki sinar matahari. Dia akan mendapatkan sinar matahari walaupun jamnya disebutkan sebagai jam 12 malam atau jam 1 pagi. Begitu. Jadi dia hanya akan malam sekitar 6 jam. Yang normalnya malam itu sekitar 8 sampai 12 jam, mungkin saya lupa. Tapi kita akan lanjut. Nah, yang di sini adalah orbit. Nah, ini memang pergerakannya terlalu cepat karena ini visualisasinya. Jadi ini ibaratkan sebagai bumi yang berputar sekitar 365 hari atau 1 tahun. Nah, ini yang tengah ini adalah matahari. Nah, lalu bagaimana dengan planet lainnya? Ya, pastinya orbitnya berbeda dan waktunya juga berbeda. Nah, di sini ada lagu. Lagunya ini berdasarkan lagu Old MacDonald Had a Farm. Tapi lagunya akan saya ganti
seperti ini. Merkurius yang pertama, Venus yang kedua, Bumi tempat tinggal kita, itu yang ketiga, Mars keempat, Jupiter kelima, Saturnus keenam, Uranus ketujuh, planet yang paling akhir adalah planet Neptunus. Nah, jadi lagu ini ada kaitannya dengan urutan dari planet-planet. Berikut adalah penjelasan dari planet-planetnya. Yang pertama adalah planet paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Wah, tidak terbayang bagaimana panasnya itu kalau kita datang ke situ. Kalau kita baru mendarat di situ dan tidak menggunakan baju pelindung, mungkin kita akan mati gosong. Ya, lalu yang selanjutnya adalah Venus, atau biasa digadang-gadang sebagai adik perempuan dari Bumi karena bentuknya yang sama seperti Bumi. Lalu dia tidak jauh besar, tidak jauh, ukuran tidak lebih dari Bumi. Ya, setengahnya mirip seperti Bumi. Namun yang membedakan adalah Venus ini tidak ada kehidupan. Karena gas yang ada di dalam Venus ini terlalu berbahaya untuk menampung kehidupan. Bahkan tanaman pun tidak bisa. Tanahnya juga terdiri dari sulfur, dari pasir merah, dan sebagainya, sehingga tidak layak untuk dihuni. Nah, ini adalah planet Bumi. Apakah kalian tahu bahwa planet Bumi sendiri memiliki kembarannya yang jauh lebih besar, yaitu Kepler 70b, atau planet Kepler dan planet beberapa lainnya yang memiliki kehidupan. Namun, banyak orang yang mengatakan, banyak astronot yang mengatakan atau peneliti yang mengatakan bahwa planet seperti itu masih belum bisa ditempati. Dan kemungkinan planet itu masih menampung konsep dari old earth atau bumi lama, yang dimana dinosaurus mungkin masih ada di sana, atau waktu yang berbeda terjadi di sana. Lalu kadar oksigen yang ada di planet mirip seperti bumi jauh lebih tinggi, sehingga manusia mungkin tidak bisa bertahan lama karena manusia sendiri membutuhkan oksigen dengan kadar yang lumayan rendah, lumayan sedang untuk kita bisa bernafas untuk sampai saat ini. Bumi ini faktanya telah mengalami evolusi beberapa kali, mengalami kepunahan, mengalami berbagai macam hal yang terjadi di planet Bumi ini sendiri, begitu. Lalu selanjutnya adalah planet Mars atau planet merah. Nah, planet Mars sendiri merupakan planet yang lumayan dekat dengan Bumi. Nah, planet merah yang besar dengan ukuran yang sangat besar juga sering juga disebut sebagai raksasa merah. Kenapa Mars ini tidak digadang-gadang sebagai tempatnya alien? Mungkin anak-anak bertanya seperti itu. Mars sendiri sebenarnya bukan tempat untuk alien. Namun alien itu masih belum dikonfirmasikan kenyataannya, sehingga Mars sendiri masih disebut sebagai planet tidak berpenghuni. Mengapa tidak ada kehidupan di Mars? Namun ada teori yang mengatakan bahwa Mars sendiri bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Karena Mars sendiri dilihat terdapat jejak-jejak aliran air, sungai, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Jupiter. Nah, Jupiter ini planet yang ukurannya 11 kali lebih besar daripada Bumi. Sangat besar ya. Nah, Jupiter ini diselimuti dengan gas beracun dan badai yang sangat besar. Jadi, Jupiter ini merupakan planet yang benar-benar tidak layak huni karena sangat berbahaya pastinya. Lalu, Jupiter ini disebut-sebut memiliki badai atau topan yang terus berputar di buminya dan di planetnya itu, dan bahkan bisa memakan bumi, yang dimana bumi itu ukurannya sekitar berapa kilometer, sedangkan untuk topannya ini dia bisa sekitar ribuan atau bahkan jutaan kilometer besarnya. Lalu selanjutnya adalah Saturnus. Ini adalah planet kesukaan saya, planet yang memiliki cincin. Nah, cincinnya ini sebenarnya terbuat dari berbagai macam materi-materi luar angkasa.
Contohnya seperti berlian, komet, dan sebagainya. Apakah bisa dijual? Jelas bisa dijual. Namun, Saturnus sendiri merupakan planet yang cukup berbahaya. Gitu. Planet dengan cincin yang besar mengelilingi setiap permukaan planetnya. Begitu ya. Dan di dalam planet ini memiliki gas-gas yang beracun sehingga sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Lalu yang selanjutnya adalah Neptunus, planet yang berwarna biru dan besar. Planet ini merupakan planet yang berisi gas dan zat yang dingin, seperti nitrogen dan zat dingin lainnya. Planet Neptunus ini mengapa bisa dingin? Karena jauh dari matahari. Sehingga planet Neptunus ini juga digadang-gadang memiliki hujan berlian. Hujannya itu bukan hujan air, tapi hujan berlian. Karena dari materi luar angkasa yang disedot. Dan kristalisasi terhadap awan atau uap yang ada di planet ini sendiri. Selanjutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus ini sangat jauh dari matahari dan juga dingin. Dan planet Uranus ini memiliki cincin juga, sama seperti Jupiter, namun bedanya cincinnya lebih tipis daripada Jupiter. Lalu faktanya, setelah Uranus ada Pluto. Namun sayangnya Pluto dikonfirmasikan bukan termasuk dari planet, melainkan hanya bintang. Lalu di luar angkasa juga banyak sekali planet-planet yang digadang-gadang memiliki kehidupan atau biasa disebut sebagai planet layak huni. Namun peneliti juga mengatakan bahwa planet yang layak huni sendiri tidak sepenuhnya layak dihuni bagi manusia ataupun kehidupan lainnya. Begitu. Dan selanjutnya adalah tugas untuk anak-anak sendiri adalah untuk menggambarkan planet apapun itu yang kalian suka, lalu kalian warnai dan kita akan bersama-sama berfoto setelahnya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah kalian bingung dengan apa itu antariksa? Apakah ada pertanyaan terkait antariksa lainnya? Bila ada pertanyaan terkait antariksa lainnya, silahkan komentar di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Pada hari ini saya sudah menyelesaikan ini semua. Dan demikian dari materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan sekecil apapun atau sebesar apapun yang saya ucapkan saat mempresentasikan micro teaching ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.